Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di tutorial. Kali ini kita akan melakukan tutorial untuk HiSys. Nah, kita awali dari alat-alat pembantu proses utama seperti pompa, kompresor, kemudian flash tank. Seperti kita mulai dari yang simpel-simpel terlebih dahulu. Oke, HiSys ini sama seperti dengan program simulasi yang lain. Itu dilengkapi dengan pilihan komponen, juga beberapa pilihan fluid package yang ada di sini. Jadi di sini ada komponen list, ada fluid package. Kita juga bisa mengaksesnya dari samping ini. Oke, sama seperti dengan simulasi yang lain. Hal pertama yang kita lakukan, ketika kita melakukan simulasi menggunakan HiSys adalah memilih komponen terlebih dahulu. Komponen yang kita pilih adalah dengan menggunakan tombol add yang ada di sini ya, kita add di sini. Nah, di sini kita akan memilih komponen. Kita bisa mengetikkan nama dari komponennya, kita ketik di sini. Misalkan kita pilih yang paling simpel ya, water, kemudian dan etanol. Oke, tambahkan lagi juga misalkan propanol. Oke, nah setelah itu kita memilih fluid package-nya. Fluid package dengan mengklik yang bagian sini. Oke, fluid package kita tambahkan di sini add. Oke, nah di sini ada beberapa macam fluid package yang bisa kita pilih di sini ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada golongan dari EOS, ada golongan juga dari koefisien aktivitas ya. Oke, kita untuk sementara ini kita pilih menggunakan NRTL ya. Nah, perlu di note ketika kita menggunakan NRTL, maka di sini akan muncul pilihan perhitungan model termodinamika yang digunakan untuk vapor atau gas. Karena seperti yang kita tahu, gas itu dia bisa privat sebagai gas ideal maupun gas non ideal. Nah, gas yang non ideal itu kita bisa prediksi menggunakan metode EOS. Jadi yang ada di sini ada RK, Penrose-Vincent. Ini merupakan jenis EOS ya, seperti itu. Tapi kalau untuk properti package-nya kita pilih Penrose-Vincent misalkan di sini, maka otomatis mohon maaf ternyata nggak kompatibel Penrose-Vincent. Kita pilih misalkan SRK gitu ya. SRK ternyata juga nggak kompatibel. Kita pilih RK Friedrich Kwong. Lalu kita pilih PRSW di sini coba. Oke, nah ketika kita milih PRSW, maka di sini pilihan untuk vapor modelnya tadi itu tidak muncul lagi. Karena apa? Karena EOS itu bisa digunakan untuk menghitung fase liquid maupun fase uap seperti itu. Tapi kalau ketika kita memilih activity coefficient seperti ini, maka vapor modelnya itu akan otomatis ditanyakan mau dihitung pakai apa? Seperti apakah ideal, apakah menggunakan EOS seperti itu. Kapan kita memilih dia ideal, kapan kita memilih dia menggunakan EOS itu tergantung dari tekanan yang akan kita gunakan di simulasinya. Nah, untuk tekanan rendah, kita bisa memodelkan gasnya atau vapornya dengan model termodinamika ideal. Tapi kalau tidak, maka kita harus memilih menggunakan EOS. Sementara kita gunakan Penrose-Vincent di sini ya. Oke, Penrose-Vincent. Kemudian kita cek di bagian binary coefficient, dipastikan masing-masing komponen itu sudah memiliki binary coefficient di sini. Kita lihat di sini ternyata pasangannya masing-masing sudah memiliki koefisien tersendiri ya. Oke, sudah memiliki. Nah, kalau tidak memiliki, misalkan kayak seperti ini, ada etanol dengan satu propanol, kemudian muncul tanda strip-strip seperti ini. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengestimasi koefisiennya dengan menggunakan Univac VLE atau Univac LLE seperti itu. Kita bisa menggunakan Univac VLE di sini. Kemudian kita klik yang unknown only. Ini misalkan kalau ada pasangan yang belum tersedia binary koefisiennya. Nah, di sini tapi untuk simulasi yang kita lakukan di sini sudah tersedia. Oke. Jadi selanjutnya kita pastikan di sini sudah oke ya. Kita klik di bagian simulasi ini. Kita masuk ke halaman simulasinya. Nah, halaman simulasinya kita perhatikan di sini saya memiliki
palet ya. Di sini palet ini sama seperti yang ada di CamCAD ya. Isinya adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan simulasi seperti itu. Oke. Dan di sini ada lagi lampu ya. Di sini ada lampu warna hijau. Ini aktif, artinya aktif ini dipastikan kalau HiSys itu akan melakukan perhitungan secara otomatis ketika kita menginputkan satu nilai seperti itu. Ini aktif. Kalau on hold, maka dia tidak akan melakukan perhitungan. Nah, salah satu jenis masalah yang sering dihadapi oleh pengguna HiSys adalah simulasi. Ketika dia misalkan ada error simulasinya, itu HiSys akan otomatis melakukan stop dari simulasi tersebut. Nah, ketika melakukan stop, Anda harus mengecek dulu. Mengecek ketika misalkan Anda menginputkan variabel, ternyata tidak dihitungkan otomatis oleh HiSys. Kalian lihat di sini apakah dia aktif atau on hold seperti ini. Kalau on hold, dia tidak melakukan perhitungan. Kalau aktif, nah kalau statusnya on hold, seperti ini, maka kita pindahkan dulu ke aktif, sehingga nanti simulasi kita bisa jalan. Ini hal yang paling sering terjadi pada pemula pengguna HiSys, seperti itu. Jadi troubleshootingnya seperti itu, oke? Nah, kita mulai dulu. Yang pertama kita buat stream feed-nya ya, kita membuat feed-nya dulu. Oke, feed-nya ini sama seperti di CamCAD ya, kita tinggal klik di sini kemudian taruh di sini. Nah, di sini kita lihat, di sini ada vapor fraksi, temperatur sama pressure ya. Di sini dari 3 variabel ini kita cuma boleh menginputkan 2. Ini sesuai dengan kaidah fase seperti itu. Oke, kita inputkan dulu misalkan di sini 25. Di sini pressure-nya misalkan 11,3 kPa. Nah, di sini beda dengan di CamCAD, kita bisa memilih satuannya di sini. Nah, di sini kita bisa pilih di sebelahnya sini. Jadi kita nggak perlu mengganti-ganti satuan seperti di CamCAD seperti itu. Kemudian kita inputkan misalkan molar flow rate-nya secara total ya. Molar flow rate-nya misalnya atau mass flow-nya kita inputkan misalkan 100 kg per jam atau per hour atau per second, ini bisa kita atur di sini ya. Seperti itu. Kemudian kita inputkan komposisinya di sini. Jadi perhatikan di sini, kalau di sini ada tanda kuning unknown composition, maka kita diminta untuk menginputkan komposisi. Oke, kita pindah ke sini komposisi. Nah, komposisinya di sini komposisinya satuannya sudah mau fraksi. Mungkin kita isikan H2O isinya 0,2. Oke, nah di sini kita bisa ganti apakah dia jadi mau fraksi maupun mass fraksi, itu bisa kita ganti di sini. Oke, kita ganti-ganti. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung ya. Kita inputkan lagi 0,3, misalkan 1/0,5 di sini. Pastikan jumlahnya di sini adalah 1 di sini. Oke. Kita klik OK. Nah, dia otomatis akan berubah menjadi hijau. Oke, berubah menjadi hijau. Nah, Anda bisa cek di bagian properti ini. Nah, di sini adalah tampil properti dari aliran tersebut. Jadi dari campuran yang tadi itu menghasilkan berbagai macam properti yang kita perlukan di sini. Oke. Jadi kalau Anda misalkan nanti melakukan desain pabrik terus perlu data-data pendukung misalkan untuk melakukan spek alat seperti itu, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan HiSys seperti itu atau menggunakan CamCAD, sehingga kita bisa mendapatkan beberapa properti yang akan kita gunakan dalam perhitungan seperti itu. Oke. Nah, di sini kita sudah oke ya, pastikan hijau tadi. Nah, kemudian di sini kita akan simulasikan dulu dia menggunakan pompa ya. Kita awali dulu dengan menggunakan pompa. Oke, ini berbeda dengan di CamCAD, kita tidak menarik-narik garis ya di sini, tapi kita menghubungkan dengan memasukkan di sini. Misalkan di sini inletnya saya pilih 1 gitu ya. Nah, secara otomatis dia akan terhubung garisnya. Kemudian misalkan saya buat alirannya, karena kita belum punya aliran keluar, kita ketik angka 2 di sini, enter, maka dia akan dibuatkan alirannya sendiri di sini. Oke. Kemudian di sini ada lagi, di sini ada require energy stream, karena apa? Pompa itu tidak akan bisa beroperasi tanpa adanya energi atau WS ya. Kita ketik WS di sini. Nah, di sini kemudian muncul unknown duty. Unknown duty kenapa muncul seperti itu? Karena kita belum memberikan spesifikasi pompa ini nanti keluarannya tekanannya berapa. Seperti itu. Jadi kita klik di worksheet di sini. Kita tekanannya di sini. Tekanannya di sini misalkan kita naikkan menjadi 5 bar. 5 bar, pilih bar di sini. Oke. Nah, sudah hijau, nanti otomatis kita simulasi yang kita lakukan sudah berjalan. Oke, kita bisa cek di sini di bagian performanya, kita cek powernya itu yang dibutuhkan sekitar 0,002 kW di sini. Oke, powernya ini 0,02 kW yang oleh atau nilai dari DS-nya ini sebesar itu. Oke, kita close di sini atau kita arahkan di sini juga muncul juga. Oke. Nah, seperti itu untuk pompa. Oke, kemudian kita
mau panaskan aliran tersebut. Kita panaskan ya. Di sini ada cooler, di sini ada heater. Kita klik heater. Oke. Nah, nanti dibedakan ya di HISIS itu ada cooler, ada heater, ada juga heat exchanger. Kalau di Camcat kemarin kan satu alat digunakan untuk semuanya. Kalau yang ini nanti dibeda-bedakan. Ada cooler, heater, ada heat exchanger. Bedanya apa? Kalau cooler dan heater ini yang keluar nanti hanya jumlah energinya. Jadi sama seperti kita melakukan simulasi di Camcat kalau kita punya satu aliran masuk dan satu aliran keluar. Atau dengan kata lain kita tidak menukarkan panas dari beberapa aliran. Seperti itu. Oke, nanti yang diketahui hanya energinya saja. Oke, misalkan kita mau panaskan campuran tersebut ya, kita panaskan. Di sini inletnya, kita pilih inletnya di sini stream 2 ya, kita pilih stream 2, langsung terhubung ya stream 2. Kemudian kita pilih 3 di sini. Oke, nah, kemudian energinya ini kalau tidak ada tulisan opsional maka dia harus diisi, sama seperti di pompa tadi ya, harus diisi. Nama energinya harus diisi. Misalkan kita isi Q1 gitu ya. Oke. Nah, di sini muncul unknown delta P. Karena apa? Dalam HE itu pasti kalau fluida mengalir dalam suatu pipa atau suatu alat itu pasti mengalami penurunan tekanan. Tapi beberapa simulasi kita bisa menganggap delta P-nya sama dengan 0. Kalau jumlah friksinya itu sangat kecil sekali. Oke. Di sini delta P-nya kita bisa isi 0 ya. Atau mungkin kalau sudah diketahui ditentukan delta P-nya 10 kPa, kalian bisa memasukkan di sini 10 kPa seperti kalau sudah diketahui. Kemudian di sini ada unknown duty. Kalau diketahui unknown duty seperti ini, maka kita harus menginputkan suhu aliran keluarnya. Oke, perhatikan di sini. Ini ada biru, warna biru ini warna yang bisa kita ganti nilainya. Oke, kita bisa menginputkan aliran keluarnya. Kan kita jadikan dia suhunya 50 seperti itu. Oke, nah maka dibutuhkan heat flow-nya sebesar ini ya. Ini tetap nilai energinya tetap ya. Maka dibutuhkan nilai Q-nya itu ini. Oke, untuk memanaskan dari suhu 25 menjadi suhu 50 dibutuhkan Q sebesar ini, 7972 kJ per hour, seperti itu. Oke. Atau mungkin kita ganti ya. Kita mau jadikan dia jadi vapor jenuh. Vapor jenuh kita isikan di sini nilainya 1, seperti itu. Oke, berarti vapor jenuhnya di sekitar suhu 135,3. Ini suhunya vapor jenuh. Oke. Nah, vapor jenuh. Oke, kemudian kita tambahkan lagi satu alat lagi ya. Misalkan di sini kita tambahkan kompresor. Di sini ada kompresor, di sini ada expander. Jangan sampai salah ya. Kalau kompresor itu tanda panahnya berada di bagian yang lebih lebar. Jadi kalau expander tanda panah masuknya itu berada di bagian yang lebih sempit, seperti itu bedanya. Jangan sampai kebalik. Oke. Ini kompresor. Kita masukkan aliran 3 ya. Aliran 3 di sini aliran 4 ya. Oke, kemudian energinya karena nggak ada pilihan opsionalnya maka harus kita isi. Kita isi misalkan YS2. Oke, kita lihat dia berubah seperti ini ya. Nah, di sini nanti muncul unknown duty. Ini kompresor digunakan untuk menaikkan tekanan juga. Jadi kita masuk ke worksheet sini, kita naikkan tekanannya. Kita jadi 500, kita naikkan menjadi 1000 kPa ya. Seperti itu. Oke, nah ini pasti diikuti dengan kenaikan suhu di sini. Oke, jumlah energinya yang dibutuhkan itu ini. Nah, 6200 kJ per hour seperti itu. Atau diketahui langsung misalkan dalam satuan dalam satuan watt juga bisa di sini. Anda bisa cari di sini power konsumsinya adalah 1,7 kW atau sekitar 2,3 HP seperti itu. Oke, itu adalah kompresor seperti itu. Nah, saya misalkan ingin mendinginkan dia, saya dinginkan zatnya ini, aliran nomor 4 ini. Oke, saya dinginkan ya, saya dinginkan sampai fraksi liquidnya atau fraksi uapnya itu 0,5. Oke, di sini saya pilih inputnya tadi aliran 4 ya, inputnya aliran 4, keluarnya aliran 5, energinya harus diisi ya. Kita misalkan isi Q2 seperti itu di sini. Ingat, delta P-nya kita isi juga, asumsikan misalkan delta P-nya 0. Ini asumsi ya, tidak harus diisi 0, asumsi kalau diketahui misalkan di simulasi yang Anda lakukan delta P-nya misalkan 10 ya, Anda isikan 10 di sini maksudnya. Nah, di sini biru-biru ini yang bisa kita isi ya.
Oke, misalkan kita mau isi terkondensasi 50%. Oke. Nah, ini terkondensasi 50%. Di sini kita cek di sini. Nah, ini dia terkondensasi 50% ya. Oke. Nah, oke, berarti di sini kalau kita lihat dia memiliki vapor fraksinya ya 0,5. Nah, ini komposisinya, ini kita bisa cek di sini. Komposisi untuk vapor phase sama liquid phase-nya. Jadi H2O-nya di vapor phase itu komposisinya seperti ini. Ingat ini jumlahnya nggak sama karena di situ terjadi proses kesetimbangan uap dan cair. Oke, jadi jumlahnya nggak sama. Oke ya. Oke, nah ini kita masukkan flash untuk memisahkan vapor sama liquidnya. Sini, flash tank ya. Nah, ini saya flip ya, saya flip. Saya flip ya, biar dia terbalik. Jadi nanti inputannya ada di sebelah sini. Oke. Nah, ini inputannya saya inputkan nomor 5. Oke. Nah, kan masuknya dari sebelah kanan seperti itu. Kalau enggak nanti masuknya dari sebelah kiri seperti ini. Nah, oke. Nah, ini biar rapi ya, saya masukkan di sebelah kanan seperti itu. Kemudian di sini keluarannya. Nah, ini wajib diisi ya, wajib diisi. Vapor sama liquidnya wajib diisi. Misalkan ini saya ketik V1, saya ketik L1 di sini. Oke. Nah, di sini energinya itu opsional. Jadi kalau opsional ini nggak wajib diisi. Jadi kalau kita hanya memisahkan uap sama liquidnya saja, kita cukup inputkan seperti ini, dia otomatis simulasinya akan jalan seperti itu. Oke, kita cek di sini worksheet-nya. Nah, ini komposisinya. Komposisi untuk vapor sama liquidnya. Seperti itu. Ini liquid, ini vapor. Kondisinya seperti ini. Jadi liquidnya itu sebesar 52,06, vapornya sebesar 47,94 kg ya satuannya. Oke, ini masing-masing entalpinya juga sudah diisikan ya. Oke. Ini saya flip juga untuk flip. Oke. Saya kecilkan sedikit dulu kan. Nah, di sini misalkan saya ingin mendinginkan vapornya ya. Vapornya ini mau saya dinginkan lebih lanjut ya. Saya dinginkan lebih lanjut. Kita pakai cooler di sini. Ini vapornya. Ini biar ini di flip dulu ya. Ini. Tadi terakhir aliran 5, kita ketik aliran 6 di sini. Energinya misalkan di sini ada Q3. Oke. Q3 delta P-nya kita kirimkan 0 di sini. Kemudian worksheet-nya kita dinginkan misalkan dia sampai suhunya 130 misalkan, atau sampai suhunya 75 misalkan. Oke, jadi dia jadi liquid lagi ya 75. Oke. Nah, misalkan saya ingin menukarkan panasnya dari L1 dan aliran 6 ini, ada dua aliran ya, kita pertukarkan panasnya, kita menggunakan heat exchanger yang ada di sini. Heat exchanger. Oke. Nah, di sini kita pilih ya. Nah, di heat exchanger ini ada bagian cup sama sel. Perhatikan ya. Umumnya biasanya cup itu diisi oleh fluida yang lebih panas, bertekanan tinggi dan lebih korosif. Seperti itu. Kemudian sel itu diisi yang lawannya dia. Seperti misalnya di sini dia yang lebih panas itu adalah L1, tadi suhunya masih 159 di sini, maka L1 saya masukkan di bagian cup ya. L1, maka cell setnya itu adalah aliran 6 seperti ini. Oke, keluarnya di sini misalkan nanti kita keluarkan di sini 7 ya. 7 di sini 8 ya. Oke. Nah, di sini require product stream sudah, di sini kemudian ada unknown delta P ya. Kita masuk di sini.
Nah, unknown delta P di sini ada specific pressure dropnya, ada cell setnya sama tube setnya seperti itu. Nah, cell set sama tube set ini delta P-nya tergantung pada jenis fase yang mengalir di situ. Nah, untuk kepentingan desain sih pada umumnya di cell side kalau maupun tube side, kalau misalkan kita punya liquid, delta P maksimum yang diizinkan itu adalah 10 PSIA. Kalau untuk gas itu sekitar 2 PSIA seperti itu. Tapi untuk simulasi yang ini kita asumsikan delta P-nya 0 di dua-duanya, kita asumsikan 0. Oke, nah di sini ada under specify, ya ada notifikasi under specify karena apa? Kita belum menspesifikasikan keluaran atau suhu keluaran dari alirannya. Oke, jadi kita pindah ke worksheet sini. Perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4 yang bisa kita isi ya. Jadi HISIS sistemnya gini, kalau misalkan kita ada seperti ini, HISIS itu bisa menghitung kalau kita hanya memberikan satu inputan saja. Karena apa? Pertukaran panasnya itu misalkan ya di aliran 7 ini tadi kan keluarannya di aliran 8 ya. Aliran 7 keluarannya aliran 8. Misalkan kalau kita sudah memberikan aliran 6 ini keluarannya aliran 7. Misalkan kalau kita naikkan suhunya menjadi 80. Berarti kan Q-nya sudah bisa kita hitung ya dari 75 ke 80 Q-nya berapa, maka nanti dikalkulasi oleh HISIS Q-nya tersebut itu sama dengan penurunan berapa derajat dari 159 ini. Ya, oke contohnya seperti ini. Kan dari 75 kita naikkan menjadi misalkan 80 seperti itu. Nah, dia berarti turun 4 derajat di sini. Untuk menaikkan suhunya dari 80 ini, dari 75 menjadi 80, suhunya dari 159 turun jadi 155. Misalnya kita naikkan lagi, jadi 90 gitu. Nah, di sini turun jadi 147 seperti itu. Oke, itu untuk sel N-tube. Jadi hanya boleh diisikan satu tadi ya. Karena prinsipnya seperti itu tadi. Q-nya itu bisa dihitung kalau salah satu aliran itu Q-nya sudah diketahui, kemudian nanti akan mengkalkulasi nilai Q itu sebanding dengan perubahan berapa derajat di aliran yang satunya seperti itu. Oke. Nah, ini di heat exchanger yang sel N-tube ini saya klik horizontal juga di sini. Oke, kemudian kita mix aliran ini ya, coba kita mix di sini. Kita mix aliran ini. Kita mix pakai mixer ya. Nah, di sini nanti kita mix coba aliran 7 dan aliran 8. Oh, ini salah. Ini divider ini T ya. Maaf salah. Oke, ini aliran mixernya di sini. Oke, mixernya kita inputkan aliran 7 dan aliran 8, keluarnya adalah aliran 9 seperti itu. Oke. Nah, maka otomatis langsung hijau. Oke, langsung hijau seperti ini. Nah, nanti campurannya ini berarti campuran antara ini dan ini balik lagi ke sini. Kalau kita perhatikan di sini suhunya di sini adalah 147, di sini 90. Maka suhunya nanti akan dihitungkan pada suhu campuran, tapi tekanannya itu mengikuti tekanan dari salah satu aliran ini yang tekanannya yang paling kecil yang mana. Nah, ini berhubung tekanannya di sini sama 1000, maka tekanan keluarnya di sini juga 1000. Kalau misalkan di sini nanti ada 800, di sini 1000, maka tekanannya di sini nanti mengikuti tekanan yang paling kecil yaitu 800 tadi. Oke. Nah, ini kita tambahkan lagi misalkan di sini splitter ya atau T, kita tambahkan sekalian saja. Aliran 9, kemudian saya bagi menjadi 3 aliran, aliran 10. Aliran 11, kemudian ada aliran 12. Oke, di sini tidak diketahui unknown split. Unknown split itu artinya apa? Aliran 9 ini yang jadi aliran 10 itu berapa persen sih? Jadi 11 berapa persen sih? Jadi 12 berapa persen ya? Kita masuk ke parameter di sini. Flow ratio. Flow ratio itu artinya laju alirnya. Oke, itu masuknya tadi misalkan yang pertama 100. Ini mau ke aliran 10 itu berapa? Misalkan kalau 30% ya berarti 3/10, 30%. Misalkan saya isikan di sini 0,3. Jadi di sini 30%-nya itu masuk ke aliran 10 seperti itu. Di sini misalkan saya isikan 0,4. Nah, sisanya akan dihitungkan sendiri oleh HISIS. Jadi 0,3 tambah 0,4 tambah 0,3 ini hasilnya adalah 1 seperti itu. Oke. Bisa cek seperti ini. Oke. Nah, ini saya tutup dulu. Oke. Nah, ini simulasi dari beberapa alat pembantu. Ini neraca masanya bisa kita keluarkan ya di sini. Ini kita klik workbook table, kita bisa keluarkan material stream ya.
Nah, di sini adalah neraca massa dari simulasi yang sudah kita buat. Oke, neraca massanya. Jadi kita nggak perlu susah-susah ngitung satu persatu kayak di ATK ya. Yang penting di sini kita logika yang kita inputkan masuk, jadi nanti kita bisa keluarkan di sini. Oke, neraca massanya. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial alat pembantu di HiSys. Nanti kita akan berjumpa lagi untuk simulasi reaktor. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.